Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di GKJ Joglo, Jakarta. Kami beralamat di Taman Alfa Indah, Blok A9, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Kami mengundang saudara-saudara sekalian untuk bergabung bersama kami, beribadah dan bersekutu bersama kami. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 7 Maret 2021. Rapat Majelis Harian Maret, Rapat Majelis Pengurus Harian bulan Maret akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 pukul 19.30 WIB. Rapat Pleno Maret. Rapat Majelis Pleno bulan Maret akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 pukul 19.30 WIB. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keperluan gerejawi dipersilahkan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan selesai jabatannya pada bulan April 2021, maka Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penetua atau diaken. Adapun nama-nama majelis yang akan menyelesaikan masa pelayanannya adalah sebagai berikut. Wilayah 1, Bapak Penutua Aron Wicaksono Lestari Nugroho. Wilayah 2, Ibu Penetua Endah Kusumaning Tias. Ibu Penetua Reni Kristiari. Ibu Diaken Ediari Purwaningsih. Wilayah 3, Bapak Penetua Untung Herminanto. Bapak Penetua Trimulyo Sudiatmojo. Bapak Diaken Dwi Kristianto. Bapak Penetua Suyanto Nugroho. Bapak Penetua Aditya Wardana. Wilayah 4, Bapak Diaken Joko Sukamto. Wilayah 5, Bapak Diaken Joko Wiryono. Majelis GKJ Joglo mengharapkan peran serta segenap warta jemaat dewasa untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tanggung jawab gerejawinya dengan ikut serta dalam menyediakan diri, mengajukan nama, mendoakan, mengambil bagian dalam pemilihan dan menjaga agar proses tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya.
Tuhan Yesus Kristus seraja gereja, kiranya berkenan memakai dan memberkati kita dalam mewujudkan kehendak-Nya. Para calon yang sudah diajukan akan dipilih dalam kebaktian tanggal 4 April 2021. Sedangkan untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WhatsApp Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Widianto Nugroho SSI akan memimpin ibadah Minggu pagi ini. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Datanglah kepadanya dengan penuh ucapan syukur dan sambutlah Dia dalam keseharian kita. Untuk itu saya mengundang jemaat yang terkasih untuk berdiri dan menyambut ibadah ini dengan menyanyikan pujian di dalam pelengkap Kidung Jemaat 13, bait pertama dan ketiga. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai peribadahan pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Jemaat yang terkasih, ibadah pada hari ini bertemakan cintaku pada rumahmu. Tema tersebut akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser dan dimanfaatkan demi kepentingan sendiri. Tuhan marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Sebagai bagian dari tubuh Kristus di masa kini, apa yang terjadi di masa tersebut adalah sebuah sarana untuk berefleksi dan melihat komunitas kita. Dengan demikian Minggu Prapaskah 3 ini, saudara-saudara, kita akan juga maknai sebagai ajakan untuk melihat persekutuan kita lebih dalam lagi. Marilah bersama-sama menghayati panggilan Tuhan untuk beribadah, dan kita akan menyanyikan bersama-sama, nyanyikanlah Kidung Baru 204 bait 1, di dunia yang penuh cemar.
Jemaat yang terkasih, marilah kita dengar bersama panggilan hidup dalam kasih yang didasarkan dari Roma pasal 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan, ampunilah kami jika dalam hidup persekutuan yang kami jalani belum mencerminkan keteladanan dari-Mu. Seringkali kami lupa bahwa hanya Engkau sajalah yang seharusnya menjadi pusat dari kehidupan persekutuan kami. Tuntunlah kami dalam persekutuan bersama dengan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya lilin yang terselubungi ini mengingatkan kami akan keberdosaan kami dan betapa kami harus senantiasa bertobat kepadamu. Amin. Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu, sambutlah menebusmu. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi demikian. Dosa ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dalam Mazmur 32 ayat 5, dan demikianlah saudara-saudara berita anugerah dari Tuhan. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib, dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang penuh cinta dan kasih, ampunilah kami ya Tuhan dalam segala kelemahan kami. Seringkali kami meragukan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu. Saat ini ya Allah, kami hendak datang ke hadirat-Mu
ingin memanjatkan doa syafaat kami kepada Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyertai mereka. Kiranya Engkau berkenan untuk hadir dalam pergumulan dan sakit penyakit yang saudara-saudara kami ini rasakan. Terkhusus di masa pandemi seperti sekarang ini ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga kesehatan kami. Kiranya Engkau menyertai hidup keseharian kami. Berkatilah ya Tuhan segenap pengambil kebijakan, juga tenaga medis dan relawan dalam proses penanganan pandemi COVID-19. Tuhan yang menyertai kami, agar kami sebagai bangsa dapat bersatu penuh untuk menghentikan ya Tuhan pandemi ini. Apabila kami merasakan efek ekonomi akibat pandemi, kami yakin dan percaya Tuhan yang merangkul kami. Engkau memampukan kami untuk berusaha mencari jalan penghidupan baru. Dan bagi kami Tuhan yang sedang berjuang untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha-usaha baru, Tuhan yang juga hadir bersama dengan kami. Sertailah pula ya Tuhan persekutuan kami. Sudah setahun lebih kami tidak bertatap muka di gereja. Tapi kami yakin dan percaya itu semua bukan halangan bagi kami untuk menyatakan kasih dan cinta kepada sesama kami, terutama kepada saudara sepersekutuan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan hadir di tengah masyarakat dimanapun kami berada. Dan mampukanlah kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Klasis Jakarta bagian Barat. Sertailah mereka ya Tuhan, terutama saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk mendirikan rumah ibadah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita bawa persembahan dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur atas berkat dan limpahan kasih yang Bapa berikan dari hari lepas hari sampai pada hari ini. Pada ibadah pagi ini, Bapak berikan kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Kiranya Bapa terima dan Bapa sucikanlah, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini, baik majelis, komisi, bebadan, dan lainnya,
Kiranya Bapa berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan ditaburkan oleh Gembala kami, Bapak Pendeta Widianto Nugroho. Urapilah beliau dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya kebenaran dari firman-Mu saja. Dan kami jemaat-Mu ya Bapa, bukalah telinga dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Apabila dalam kami mempersembahkan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu, ampunilah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya mengundang saudara-saudara untuk membuka Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Marilah saudara-saudara silakan membuka Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 25. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang dengan setia mendengarkan sabda Allah dan yang memeliharanya dalam hidup keseharian kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam kesempatan yang indah ini. Kita hendak bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama.
Saudara yang terkasih, tema yang kita angkat pada hari ini, bacaan yang kita baca dan renungkan pada hari ini, mungkin menyajikan sebuah gambaran mengenai Kristus yang amat menarik dan berbeda, yang mungkin sering luput dari penggambaran kita tentang Tuhan Yesus. Teks ini mengisahkan saudara-saudara Yesus marah di bait Allah. Kalau kita biasanya menggambarkan Yesus yang lembut, Yesus yang merangkul setiap orang, kita kini disajikan oleh bacaan Injil kita mengenai Yesus yang marah, memporak-porandakan orang-orang yang berdagang saat itu di bait Allah. Patut kita bertanya apa yang sebenarnya hendak Tuhan sampaikan. Apa maknanya pada penghayatan serta refleksi kita di Minggu Prapaskah 3 ini. Saudara-saudara, kalau kita cermati Paskah atau Paskah selalu merupakan perayaan keagamaan besar dalam tradisi keagamaan orang Yahudi yang berakar dari pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir oleh Allah dan pada saat itu dipimpin oleh Musa. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat itu orang-orang Yahudi terpencar di seluruh penjuru daerah itu, yang mungkin jauh dari Yerusalem, yang mungkin jauh dari Palestina kalau menurut peta pada saat ini. Dan orang-orang Yahudi itu pada setahun sekali ketika waktunya mendekati Paskah, mereka akan berziarah dari tempat mereka masing-masing dan menuju Yerusalem, menuju bait Allah untuk merayakan Paskah. Kemudian saudara-saudara, sesampainya di sana orang-orang ini akan mengikuti segala ritual yang telah ditetapkan. Misalnya saja saudara-saudara mempersembahkan korban bakaran untuk menyucikan diri mereka dari dosa. Mungkin juga menyampaikan persembahan-persembahan syukur. Atau juga mengikuti serangkaian peribadatan Paskah menurut tata cara pada saat itu. Nah saudara-saudara, untuk memudahkan ritual-ritual tersebut, yang mana memerlukan peralatan-peralatan yang cukup banyak, misalnya hewan-hewan yang akan dikorbankan sebagai korban bakaran, dan juga mungkin uang yang juga akan dipersembahkan, yang harus mengikuti ketentuan dari bait Allah pada saat itu. Di kisah ini diceritakan bahwa pengurus bait Allah pada saat itu, para pemuka agama di bait Allah, menyediakan hewan-hewan korban dan penukaran uang bagi para peziarah, bekerja sama dengan pedagang-pedagang lokal. Awalnya saudara-saudara, sistem ini merupakan sistem yang sangat memudahkan peziarah. Karena mereka tidak harus membawa hewan-hewan korban dari rumah mereka yang mungkin ratusan kilometer jaraknya, dan dibawa kemudian menuju ke Yerusalem. Kan akan merepotkan sekali saudara-saudara. Belum lagi perjalanan saat itu bukan sehari 2 hari, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu dan seterusnya. Membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau kita lihat di sini saudara-saudara, sebenarnya pasar itu, kita katakanlah demikian, penukaran uang lalu pasar hewan korban bakaran, itu sebenarnya sesuatu yang dibuat untuk memudahkan orang-orang Yahudi, para peziarah. Nah, kenapa Yesus marah dengan ini? Rupanya saudara-saudara, dalam penyelidikan teks dan upaya tafsir lebih mendalam oleh para ahli, ada penyelewengan di sini saudara-saudara. Para pemuka agama saat itu justru menjadikan proses jual beli ini sebagai sarana atau ajang untuk meraup keuntungan. Para pedagang juga tidak mau kehilangan momen ini. Saya bayangkan saudara-saudara, orang dari mana-mana, dari luar negeri katakanlah begitu. Jadi
kota Yerusalem mendadak ramai dan ini kesempatan yang bagus untuk meraup keuntungan. Ada juga yang menafsirkan saudara-saudara bahwa proses tersebut telah diwarnai oleh korupsi, monopoli perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga di sini saudara-saudara Allah itu sudah bergeser dari pusat kehidupan rohani di bait Allah. Orang tidak lagi fokus untuk beribadat kepada Tuhan, menyembah Tuhan ketika mereka berada di bait Allah. Tetapi kemudian ada upaya untuk memperkaya diri sendiri dan meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jadi fokusnya berpindah saudara-saudara. Ibadah bukan lagi sarana untuk berkomunikasi kepada Tuhan, tapi ibadah jadi sarana yang diselewengkan sedemikian rupa karena keberdosaan manusia. Situasi inilah saudara-saudara yang kemudian membuat Tuhan marah. Injil Yohanes saudara-saudara menggambarkan dengan begitu dramatis bagaimana Tuhan marah. Ia membuat cambuk dari tali, lalu memanfaatkan tali itu untuk mengacaukan proses jual beli pada saat itu, membubarkan aktivitas jual beli, bahkan dia membalikan meja-meja penukar uang. Jadi saudara bisa bayangkan betapa keributan yang terjadi pada saat itu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dasar kemarahan Tuhan, Ia yang kecewa, sedih dan marah melihat rumah Bapaknya sudah diselewengkan sedemikian rupa, mungkin itu juga dapat menjadi sebuah titik dasar berpijak kita untuk berefleksi pada hari ini. Pertobatan yang ingin diajak dan diundang melalui Injil Yohanes pada hari ini mungkin juga adalah sebuah momentum pertobatan komunitas atau persekutuan kita sebagai sebuah gereja tubuh Kristus. Jangan-jangan saudara-saudara, kita patut bertanya, apakah gereja pada masa kini atau mungkin persekutuan kita telah kehilangan arahnya? Apakah kita sudah merubah fokus persekutuan kita tidak lagi kepada Tuhan? Jangan-jangan saudara, kita sibuk melakukan segala sesuatu bentuk kegiatan di dalam gereja, tapi di dalamnya tidak lagi mencerminkan ketertundukan kita pada Allah. Mungkin di sana ada ambisi-ambisi individu-individu yang kemudian itu merangsang konflik di sana sini, yang kalau tidak diselesaikan dengan baik justru berbuah hal yang negatif. Atau mungkin saudara-saudara, pelayanan ibadah kita menjadi begitu kering. Pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Kita begitu khawatir terhadap respon orang lain akan pelayanan kita dan berpikir keras bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri dengan pelayanan. Kemudian tanpa sadar saudara, pelayanan bukan lagi bentuk bakti pada Tuhan, tetapi berubah menjadi hasrat sarana untuk memuaskan diri sendiri. Mungkin juga gereja telah berubah menjadi sarana untuk saling mempergunjingkan orang lain. Kita melihat orang berdosa sebagai mereka yang harus dijauhi, bukan sebagai orang yang harus dirangkul dan dibawa kembali ke dalam dekapan kasih Kristus. Apakah ini yang terjadi, saudara-saudara? Atau mungkin gereja di masa kini jangan-jangan juga sudah berorientasi kepada profit. Kita mencari cara bagaimana mengumpulkan profit. Dan
Akibatnya, menggadaikan keberpihakan kita yang seharusnya diarahkan kepada orang-orang yang terpinggirkan dalam komunitas. Saya harap saudara-saudara itu tidak terjadi. Tapi baiklah kita merenung bersama-sama. Terutama bagi saya, selaku pendeta, ini patut direnungkan dan ayat pada hari ini mencambuk saya terlebih dahulu. Jangan-jangan saudara-saudara, ini cambukan Tuhan untuk kita semua. Kemarahan, atau jangan-jangan ini juga ajakan Tuhan untuk bersama-sama merenungkan praktik kehidupan berkomunitas kita. Dan saudara-saudara, jika demikian yang terjadi, semoga tidak. Jangan-jangan kemarahan Tuhan ini dialamatkan kepada kita. Dan menariknya saudara-saudara, kemarahan Kristus ini justru bentuk bukti cinta Kristus. Sehingga ia ingin menegur dan merombak struktur yang korup tersebut dalam kisahnya marah di bait Allah. Itulah yang dimaksudkannya bahwa cinta pada rumahmu menghanguskan aku. Merujuk pada Mazmur 69 ayat 9 sampai 10. Di mana sang pemazmur di pasal tersebut digambarkan begitu mencintai Tuhan. Ia mengabdikan diri pada baitnya. Serta tidak peduli pada tentangan dan kecaman yang menghampirinya. Justru marilah kita juga membangun cinta yang demikian pada rumahnya. Dan yang menarik saudara-saudara, rumah di sini bukan terbatas pada bait Allah. Bukan terbatas kepada bentuk persekutuan kita atau institusi atau organisasi. Tetapi lebih kepada kita membangun cinta yang erat kepada Kristus. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena kalau kita beranjak ke dalam perikop ini, kita akan menemukan hal menarik, yakni ketika Tuhan dipertanyakan wewenangnya atas kemarahannya, Tuhan bilang, rombaklah bait Allah ini dan aku bangun dalam 3 hari. Maksudnya saudara-saudara, ia merujuk kepada tubuhnya sendiri yang dibangkitkan setelah kematiannya. Sehingga saudara-saudara, dengan demikian Tuhan ingin menegaskan bahwa penyembahan kepada Allah, bahwa ketertundukan kepada Allah tidak dibatasi pada satu lokus atau pusat-pusat tertentu, center-center tertentu. Ya, di sini kita bisa menyembah Allah, di sana tidak. Tetapi seluruh kehidupan kita, selama kita mengarahkannya kepada Allah, disitulah kita mengarahkan diri kepada bait Allah yang sejati. Siapa itu saudara? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau dulu bait Allah dengan tabut perjanjian dipahami sebagai bukti pamungkas kehadiran Allah di dunia, namun melalui Kristus kita beroleh penegasan bahwa kini untuk menyembah Allah yang terpenting adalah keterpusatan dan ketertundukan kepada Kristus. Sehingga pusat penyembahan orang-orang Kristen dengan demikian adalah Yesus sendiri. Jadi kalau saudara hidup berpersekutuan dengan tekun beribadah, tetapi pusat penyembahan dalam kehidupan saudara bukanlah Yesus Kristus, maka patut dipertanyakan. Sudah sepatutnya melalui kehadiran Kristus, kita mengarahkan fokus kehidupan kita hanya kepadanya semata. Dan mungkin saudara-saudara dalam situasi seperti sekarang ini, harusnya perkataan Kristus ini meneguhkan kita. Ketika kita mungkin berada pada titik saat ini jenuh sekali mengikuti ibadah online, rasanya ada yang kurang lewat peribadahan secara daring. Wajar memang karena peribadahan daring bagaimanapun secanggih apapun memang bukan situasi yang ideal. Namun yakinlah saudara sekalian bahwa iman serta
spiritualitas kita tetap dapat bertumbuh. Asalkan kita mau berproses serta mengupayakan sebuah peribadahan serta spiritualitas dalam hidup sehari-hari yang berlandaskan pada keterpusatan penyembahan pada Yesus saja. Bait Allah yang hidup, representasi Allah, kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah dunia. Allah yang berinkarnasi, firman Allah yang berinkarnasi menjadi daging. Mewujud nyata dalam praktik hidup sehari-hari. Sehingga saudara-saudara, kehadiran Kristus kemudian akan senantiasa meneguhkan kita. Karena sesungguhnya Ia dekat dan tidak jauh. Ketika kita rindu kepada Tuhan, kita tidak terbatas waktu dan tempat, kita bisa menghampirinya kapan saja. Bahkan menjadikan setiap detik sebagai pusat penyembahan peribadahan kepada Allah ketika kita mengarahkan diri kepada Kristus. Saudara-saudara, Ia hadir dalam segenap situasi konkret yang kita alami sehari-hari. Oleh sebab itu saudara-saudara, berpengharapanlah di dalam kehidupan ini dan senantiasa berpegang teguh kepada cintanya. Dan marilah kita menyatakan cinta kepadanya dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Priscilla dengan lagu berjudul Damai Sejahtera. Damai sejahtera.
sehatilah, sepikiran, Terima kasih paduan suara Priscilla atas persembahan pujian yang telah disampaikan. Kini marilah saudara-saudara sekalian kita bersatu di dalam doa respon firman dan nanti akan ditutup oleh doa Bapa kami. Marilah saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur bahwa pada hari ini Engkau menegur dan mengingatkan kami. Dalam masa Prapaskah 3 ini kami diingatkan untuk membuktikan, mewujud nyatakan cinta kami ya Tuhan kepada Engkau. Tidak terbatas kepada situasi-situasi tertentu, melainkan melalui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melihat dan berefleksi terhadap komunitas iman kami, terutama persekutuan kami di GKJ Joglo. Semoga kami senantiasa dapat mewujudkan sebuah persekutuan yang mengarahkan diri hanya kepada Engkau saja. Kiranya Engkau yang hadir dan memberkati kami semua ya Tuhan. Kiranya Engkau menguatkan kehidupan kami, terutama di masa-masa seperti sekarang ini. Jangan biarkan kami terlarut ke dalam keputusasaan, tetapi bawalah kami ke dalam terang cahaya pengharapan dari-Mu saja. Karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dalam damai sejahtera Allah. Nyatakanlah cinta kepada Tuhan melalui segenap perbuatan kita dalam hidup ini. Dan hayatilah relasi yang hangat dan dekat dengannya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan
dosa hati pun tentram bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan kekuatan dari Tuhan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.